Ya, selanjutnya adalah prinsip kebersamaan upacara Maulid Belek, yaitu persatuan kepala-kepala klan dalam kegiatan bersama di Lombok. Jadi di sini kepala adat itu bekerja sama di dalam kampung. Di situ di kampung itu ada kepala adat, juga ada kepala pemerintahan, administrasi dari kelurahan kalau di masa sekarang, dan juga kepala adat dan kepala agama ya, yang mengatur kehidupan beragama di kampung itu. Jadi ketiganya ini berada dalam upacara-upacara penting dan makan bersama, yang di dalam tempat tutup makanan ini adalah makanan untuk makan bersama ya. Ini fungsinya adalah atau simbol dari keharmonisan hubungan dalam upacara sabuk belo, yaitu sabuk panjang ya, dari rantai yang memang dibuat dan diupacarakan keliling kampung supaya menunjukkan bahwa masyarakat itu harus bersatu ya, harus hidup harmonis bersatu. Jadi dari waktu ke waktu masyarakat diingatkan ya untuk bisa bersatu di dalam masyarakat itu. Ada unsur persatuan. Kembali kita lihat Pancasila ya, kenapa para pendiri negara kita dan juga terutama dari pidato Bung Karno dan kemudian juga Panitia 9 yang merumuskannya menjadi konstitusi RI, itu kita lihat ini sebetulnya diambil, kebersamaan ini, persatuan ini diambil dari kehidupan adat di masa lalu yang kemudian disesuaikan untuk kehidupan berbangsa bernegara di negara kita. Jadi banyak sekali antropolog, sosiolog terutama, dan kesos juga ya, dan sebetulnya semua departemen yang ada di dalam lingkungan FISIP UI ini bisa menemukan hal-hal seperti ini. Ini kebetulan dari antropologi ya, tapi banyak kita itu persatuan itu sangat penting. Musyawarah mufakat, tentu ketuhanan yang Maha Esa ditaruh di atas oleh Panitia 9 itu untuk menjadi peringatan kalau kesasar sewaktu-waktu, tersesat sewaktu-waktu, harus ingat kepada Tuhan yang Maha Esa supaya apa yang sudah dilakukan yang tidak sesuai dengan kehidupan bersama berbangsa bernegara yang melenceng itu harus dikembalikan. Dan juga aspek kemanusiaan, unsur kemanusiaan itu harus tidak boleh diabaikan. Ya. Ilustrasi lain antara hubungan dapat ditunjukkan dari hubungan antar manusia yang masih hidup dengan leluhurnya di dunia roh. Tentu kita masing-masing mempunyai agama. Sekarang ini menjalankan kehidupan beragama kita sesuai dengan ajaran agama yang ada di dalam kitab suci agama yang kita anut. Tetapi kita bisa melihat bahwa dari dulu sebelum agama-agama ini masuk di Indonesia, masyarakat juga sudah mempunyai pemikiran ya mengenai Sang Pencipta, bagaimana harus memperlakukannya, bagaimana harus tunduk kepadanya dan sebagainya, dan menceritakan mengenai keyakinan tentang hubungan antara manusia dengan roh-roh leluhurnya atau sosok dari leluhurnya. Jadi di sini di Kampung Bena di Flores, NTT, ini adalah salah satu contoh peninggalan megalitikum era batu-batu besar ya yang ada di NTT. Bagaimana masyarakat diingatkan untuk memuja kekuatan gaib yang ada ya, yang diajarkan oleh para leluhur mereka, dan ini adalah batu-batu tempat mereka mengorbankan hewan tertentu ya. Dulu malah katanya manusia, tapi kemudian hewan ya, sebagai sarana untuk berkorban kepada, untuk diserahkan kepada Sang Pencipta.
Nah di sini menhir, kalau menhir di NTT itu ada batu-batu besar, tetapi di sini juga ada sebetulnya megalitikum, peninggalan megalitikum untuk memuja roh nenek moyang. Ini sebelum Islam di Sumatera Barat, ya, di kabupaten 50 kota. Jadi ini muncul sekarang di tengah jalan. Ya. Nah, sekarang ini mungkin berkurang karena orang tidak sadar lagi apa maknanya gitu, karena mereka sudah hidup dalam agama Islam. Tapi ini sebetulnya adalah satu aset yang tidak boleh dihilangkan supaya kita tahu sejarah kehidupan bangsa kita itu dalam konteks migrasi tadi yang pada slide pertama. Inilah contohnya di mana peradaban tua datang ke Indonesia, datang ke suatu tempat, meninggalkan jejak kepada kita untuk tahu bahwa dulu mereka dari agama pra-Islam sudah ada di sini. Jadi peradaban tua, ya. Jadi kekerabatan, bagaimana menjalankan kekerabatan, bagaimana menjalankan hubungan kasih sayang antara sesama manusia di dalam klan maupun di dalam masyarakat, itu sudah diajarkan dari masa yang lalu. Peradaban tua itu tetap ada walaupun manusianya tidak ada lagi, tapi apa hal yang baik ditinggalkan itu masih bisa dicari. Di sini juga di NTT, ya, yang melambangkan hubungan manusia dengan leluhurnya. Jadi kalau leluhurnya meninggal, dikuburkan lalu digali lagi kuburannya, tulang-tulangnya dimasukkan di sini, ya, untuk dipuja. Jadi selalu ada hubungan antara manusia dengan rohnya di dalam kubur batu yang disebut sarkofagus. Nah ini kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari sekarang di masyarakat Sumba. Ibu ini menjemur tenunannya. Orang Sumba kan sangat terkenal dengan tenunannya. Menjemur padi juga bisa, menjemur apa saja yang berbentuk makanan di sini atau pakaian. Tapi di bagian lain di sini ada orang, ya ada ibu-ibu di sini, kurang begitu kelihatan ya, bersama anaknya berziarah. Tulang-tulangnya disimpan di sini. Jadi yang di batu ini ibu-ibu bekerja sehari-hari untuk kehidupan rumah tangga, di bagian sini memuja leluhur. Jadi semua berjalan bersamaan karena kuburan itu ada di dalam kehidupan mereka, di tempat tinggal mereka, ya. Jadi bukan seperti umumnya di Jakarta, kuburan ada sendiri, ya di mana-mana di kota-kota besar ada tempat kuburan, tapi ada juga yang tidak kuburan ya, dan juga yang tidak boleh ada kuburannya, tapi itu tempat tinggal. Ya, jadi ini slide nomor 27. Ya, jadi Anda bisa lihat. Nanti dibaca keterangannya di situ. Oke, sekarang hubungan antara manusia, prinsip tentang bagaimana hubungan antara manusia dengan alam. Ini satu hal lagi yang ada di dalam kehidupan kita semua. Ya. Jadi sebetulnya dulu sudah diajarkan oleh nenek moyang bahwa kita harus hidup serasi dengan apa yang diciptakan Tuhan di dalam alam ini, ya. Karena itu saya contohkan, karena saya sendiri ke sana, di Lombok ini orang-orang yang berpakaian adat dan membawa makanan, dan anak-anak kecil juga diajak supaya belajar memahami apa yang dianggap oleh orang tua sebagai hal baik, yaitu memberikan makanan kepada hewan. Ada menarik juga, ada melemparkan remah-remah di sudut-sudut
rumah supaya semut bisa makan, menaruh jagung, menaruh pisang di atas dahan supaya burung-burung bisa makan, juga menaruh makanan lain ya untuk kera dan sebagainya yang tinggal di hutan atau pemukiman yang mendekati hutan gitu ya, yang padat dengan hewan. Jadi di sini hubungan serasi antara manusia dan hewan dengan pemikiran bahwa mereka itu manusia dan hewan saling bekerja juga, tentu alam tanaman ya memberi makan kepada manusia. Jadi saling menolong satu sama lain. Dan bagaimana juga nilai-nilai yang harus ditinggalkan. Tidak boleh menjadi acuan perilaku lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam masa kini dan masa depan. Yang salah satunya yang dapat saya sampaikan di sini adalah pandangan, sikap mental dan kebiasaan yang perlu tinggalkan ya, bukan saja yang harus tetap dipertahankan dengan perilaku yang sesuai dengan kehidupan sekarang ini ya. Jadi kasih sayang, persatuan hati, musyawarah mufakat dalam keluarga sampai dengan masyarakat dalam kehidupan berbangsa bernegara, dan juga keadilan sosial. Dan untuk pribadi manusia menjadi umat yang beragama, beribadah sesuai agamanya, tapi juga ajaran agama itu banyak mengingatkan bagaimana berhubungan dengan manusia lain dan juga harus bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Jadi keadilan itu dalam hubungan antar manusia dan sifat beradab ya, sampai dengan kehidupan yang beradab yang tidak merugikan orang lain. Nah, sistem kolonial itu prinsip dan visualisasinya tentang gagasan untuk menjajah dan terjajah dengan wujudnya dalam kehidupan kontemporer masih kelihatan ada ya. Kita harus sadar bahwa kita tidak bisa bersikap mental seperti di masa ketika kita masih terjajah. Misalnya sikap mental minder. Kalau dulu penjajah memang diajar harus takut kepada Belanda, harus menerima haknya sebagai manusia, apa yang lahir di bumi Indonesia itu tidak mereka dapatkan ya. Sekarang tidak bisa lagi, apalagi kita sudah menganut demokrasi, dan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi harus menjadi satu ya. Kalau tidak nanti jadi pincang, rakyat tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya ya. Memang Belanda ketika mereka menjajah, Belanda itu kan sedikit lebih kecil dari Jawa Barat ya, tetapi dengan size ukuran negara seperti itu mereka harus berpikir keras bagaimana memanfaatkan tanah jajahannya Hindia Belanda dan manusianya untuk kepentingan Belanda. Jadi kalau Belanda membangun jalan dari Anyer sampai Banyuwangi ya, yang sekarang masih ada, itu bukan karena mereka utamanya cinta pada Indonesia, tapi utamanya supaya ada kemudahan di dalam menjalankan pemerintahan penjajahan kolonialisme di negara kita ya. Tentu ada manfaatnya bagi bangsa kita juga sampai sekarang, adanya jalan dari Anyer sampai Banyuwangi yang sekarang sudah di-expand, diperluas lagi dengan segala teknologi maju yang ada pada masa kini ya. Tapi kita lihat Belanda itu merawat tanah jajahannya demi kepentingan dia sendiri, bangsa itu sendiri ya. Jadi kalau ketika Belanda menjajah, Belanda itu membuat data mengenai fauna flora Indonesia, tentang mineral ya, tambang dan sebagainya.
banyak tentang adat istiadat budaya masyarakat, cari tahu kelemahan dan keunggulan bangsa Indonesia, dan mereka menempatkan dengan baik untuk kepentingan bangsa kita. Dulu itu sudah diketahui bahwa kina itu untuk mengobati malaria, ya. Tapi kita lihat sekarang bangsa kita sendiri tidak mendevelop, tidak mengembangkan apa yang sudah ada, bahkan seringkali hilang. Baik itu bahasa daerah, cara-cara hidup yang sehat dalam kami antropologi medis mempelajari itu, ya. Bagaimana juga hubungan antar manusia, strata sosial dan sebagainya, bagaimana peranata-peranata yang baik itu diketahui, tapi untuk kepentingan mereka untuk bisa melanggengkan penjajahan. Tapi kita waktu itu data tentang Indonesia banyak sekali, ya. Nah, seharusnya prinsipnya yang harus hilang. Prinsip untuk kepentingan penjajah. Tapi prinsip kita sekarang dengan yang harus dihilangkan itu bukan research-nya, research jalan terus, tetapi untuk kepentingan bangsa kita sendiri. Lalu jangan supaya misalnya untuk pengobatan tradisional kita harus bergantung pada pengobatan tradisional dari negara lain, ya, dibeli dengan mahal, atau juga pengobatan medis, biomedikal yang diambil dari ilmu pengetahuan masa kini yang modern. Padahal kita sendiri harusnya mengembangkan itu, mahasiswa kedokteran sampai dengan tokoh-tokoh keilmuan kedokteran sudah bisa research dengan baik, ya. Itu yang harus dilakukan. Seperti juga di India yang kaya dengan Ayurveda, pengobatan tradisional sekarang juga mengembangkan keilmuan itu di dalam bentuk-bentuk yang modern untuk kepentingan bangsa mereka yang memang besar sekali, ya. Kita juga bangsa yang penduduknya besar, tidak boleh kalah. Nah, jadi sistem budaya kolonialisme itu mementingkan kepentingan untuk penjajah, tetapi juga dengan begitu bangsa kita memperoleh pengetahuan tentang apa yang kita miliki dan apa yang dapat kita manfaatkan dari tanah air kita, fauna, flora, mineral, dan sebagainya. Dan ini kita harus tetap research kita harus berkembang untuk kepentingan negara kita. Yang dulu belum ketemu, sekarang ditemukan hal-hal baru, itu harus diangkat demi kepentingan bangsa kita. Tidak boleh kita meniru bangsa lain, membuat ini lalu kita juga mau membuat seperti itu dan ternyata gagal. Karena kita tidak mendevelop, kita tidak mengembangkan temuan-temuan yang sudah ada dari zaman Belanda untuk kita kembangkan. Pernah di satu masa di Kalimantan mau dijadikan lahan pertanian seperti di Jawa. Padahal Jawa dengan Kalimantan itu tanahnya berbeda, ya. Akhirnya gagal. Dan jangan sampai sekarang terjadi lagi seperti itu. Nah, jadi sikap mental dan kebiasaan yang perlu ditinggalkan itu banyak, ya. Terutama yang tidak menguntungkan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, prinsip sistem stratifikasi sosial yang diterapkan di era kolonialisme, yaitu European, Vreemde Oosterlingen, Timur Asing, dan Inlander, ya. Ini sangat merugikan. Sampai sekarang ada sifat rendah diri atau minder yang sulit hilang pada masyarakat pribumi, dan sekarang diperpanjang minder kepada temuan bangsa sendiri. Alhamdulillah ada juga yang kita sudah mempunyai kesadaran untuk mengembangkan apa yang kita punya, kearifan lokal, tapi itu harus diperkuat lagi.